Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang mana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1046. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1046 ini berjudul Raizo. Di sampul chapter kita diperlihatkan dengan keadaan penduduk kota coklat yang sedang mengalami kepanikan. Dan kepanikan mereka tersebut telah disebabkan oleh kehadiran dua orang misterius yang tiba-tiba berada di tengah mereka. Dan dua orang sosok misterius tersebut tidak begitu diperlihatkan secara jelas akan sosoknya. Akan tetapi setelah melihat penduduk kota yang sampai berlari ketakutan, kemungkinan besar dua sosok misterius ini merupakan orang yang sangat berbahaya. Dan pada sampul chapter ini memiliki judul Perjalanan Berdarah Dingin Germa Double Six Volume ke-9 yang diberi judul Sepasang Penyusup telah tiba di Pulau Puding Kota Coklat. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada scene awal kita masih diperlihatkan dalam suasana pertarungan antara Luffy melawan Kaido yang berada di atap kastil Onigashima. Dan pada cerita pertarungan chapter sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Luffy telah berhasil membuat Kaido terjatuh oleh serangan aneh yang dapat menembus tangannya melewati kepala Kaido. Namun sayangnya, pada saat ini Luffy telah dibuat kebingungan oleh nama yang akan dia berikan pada serangannya tersebut. Namun di sisi lain, Kaido rupanya masih dapat berbicara walau telah terkena serangan dari Luffy tersebut. Dan dia mencoba mempertanyakan kepada Luffy akan sosok Luffy yang sebenarnya. Sementara itu ketika pembicaraan Kaido sedang berlangsung, tiba-tiba scene berpindah pada keberadaan Zunisa yang masih dalam perjalanannya menuju negeri Wano. Dan dalam posisinya tersebut, nampaknya Zunisa masih dalam suasana bahagianya ketika sosok Joy Boy terus dia rasakan keberadaannya. Sehingga karena hal itu telah membuat Zunisa juga ingin menaruh takdir hidupnya di negeri Wano pada sosok Joy Boy yang ada pada diri Luffy. Lalu kembali ke tempat Kaido dan Luffy berada. Pada saat Kaido memberikan pertanyaan kepadanya, Luffy kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa dia adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampaui Kaido dan menjadi seorang raja bajak laut. Sementara itu, setelah mendengar Luffy mengatakan hal tersebut, Kaido malah menepis omongannya dengan mengatakan bahwa Luffy masih saja dapat bermulut besar akan cita-citanya. Dan di sisi lain, Kaido juga membuat kesimpulan dari kekuatan besar yang telah dimiliki oleh Luffy. Dan dia mengatakan bahwa kekuatan besar Luffy tersebut merupakan tingkat awakening yang telah mempengaruhi pikirannya. Sehingga akibat hal itu, Luffy dapat berpotensi melakukan hal-hal yang gila seperti yang telah dilakukan pada Kaido. Lalu pada saat pembicaraannya tengah berlangsung, Kaido malah mengutarakan curahan hatinya pada Luffy bahwa dia telah kehilangan banyak hal dalam perang besar ini. Sehingga kehilangannya tersebut telah mencakup anak buah, istana, bahkan hal apapun yang telah dibangun oleh Kaido selama ini. Kemudian dalam keadaannya tersebut, Kaido juga menyimpulkan bahwa Luffy juga tengah merasakan yang Kaido alami. Akan tetapi nampaknya Luffy tidak memperdulikan hal tersebut dan dia pun malah dibuat marah dengan mengatakan bahwa dia akan mengambil semua yang telah dicuri oleh Kaido pada negeri Wano Kuni ini. Sementara di saat Luffy sedang melontarkan amarahnya, tiba-tiba Kaido malah menyerangnya secara brutal dengan teknik yang bernama Gundari Meteor Shower. Sehingga dengan teknik yang dilakukannya tersebut, Kaido telah berhasil membuat tubuh Luffy menjadi gepeng sehingga mengikuti bentuk dari gada besinya. Akan tetapi di sisi lain, Luffy kemudian melakukan perlawanan dan berhasil mengembalikan keadaan dengan membuat Kaido terpojok oleh serangan brutal yang telah dilakukannya. Lalu scene beralih pada lantai pertunjukan tepat di bawah atap kastil Onigashima. Kita pun diperlihatkan oleh suasana api yang telah membakar seluruh area tersebut tanpa terkecuali. Dan di posisi keberadaan Nami dan Chopper, nampaknya mereka juga telah dibuat kebingungan dengan keadaan api yang telah membakar seluruh area sekitarnya. Sehingga di dalam kebingungannya tersebut, Nami juga mencemaskan teman-teman lainnya yang mungkin berada dalam posisi yang sama. Meskipun Nami dan Chopper ingin mencoba mencari teman-temannya, nampaknya hal itu sangat mustahil bagi mereka karena di posisinya yang saat ini mereka sedang terjebak oleh kobaran api. Kemudian dalam posisinya tersebut, Nami meminta pada Zeus untuk menurunkan hujan agar api dapat segera dipadamkan. Akan tetapi, Zeus menolak permintaan Nami tersebut karena baginya sangat mustahil untuk dapat memadamkan api yang sangat besar. Lalu di sisi lain, keberadaan api juga telah membakar seluruh area kastil pada lantai dasar.
Dan kita pun diperlihatkan oleh beberapa pasukan samurai yang telah dibuat putus asa dengan kobaran api yang menjebak mereka semua. Sementara itu, di sana juga terdapat beberapa anak buah Lau yang juga ikut terjebak oleh kobaran api tersebut. Dan Beppo, seorang beruang yang tak tahan dengan panas, dia pun malah membuat teman-temannya kerepotan dengan membuat keadaan dirinya diangkut oleh mereka. Lalu pada lantai dasar juga kita diperlihatkan dengan posisi keberadaan Brook dan Robin bersama dengan pasukan samurai yang lainnya. Dan rupanya mereka juga dalam posisi yang sama dengan keadaan terjebak oleh kobaran api yang menghalanginya. Kemudian di dalam posisi kebingungannya, Brook malah meminta bantuan pada Robin untuk mencari cara agar dapat keluar dari area tersebut. Akan tetapi Robin nampaknya juga telah dibuat kebingungan sehingga dia pun mengalami kesulitan untuk mencari jalan keluarnya. Sementara itu di posisi yang sama juga tengah dialami oleh Sanji dan para geisha yang berada di aula kenikmatan. Dan di dalam situasinya tersebut, Sanji pun sedang mencari cara demi menyelamatkan para geisha yang telah berada bersamanya. Dan dengan kobaran api yang telah menyebar di seluruh kastil, di posisi keberadaan Apu dan raksasa yang bernama Ibi, mereka juga tengah berada dalam keadaan kesulitan untuk melarikan dirinya. Sehingga pada saat itu, dengan tangan besarnya, Ibi mencoba mencari jalan keluar dengan cara memukul sebuah tembok. Akan tetapi, sayangnya usahanya tersebut berakhir dengan sia-sia dan malah membuat tangan Ibi pun terluka oleh tembok yang tengah menjadi panas. Sementara itu Apo yang telah melihatnya, dia pun malah meremehkan Ibi karena memiliki tubuh besar yang tidak berguna. Namun di sisi lain, Ibi yang telah mendengar ocehan Apo tersebut sepertinya dia telah dibuat kesal oleh apa yang Apo katakan. Dan Ibi menganggap Apo hanya bisa mengoceh tanpa dapat melakukan apapun. Dan di posisi keberadaan Usopp dan Hamlet yang juga berada di lantai dasar, nampaknya mereka juga sedang dalam usahanya untuk memadamkan api di sekitar mereka. Di dalam usahanya tersebut, Usopp mencoba menggunakan teknik yang bernama Little Green Star Sprinkler untuk memadamkan api di sekitarnya. Akan tetapi sayangnya, Usopp juga malah dibuat gagal dan membuat tumbuhannya terbakar oleh api yang sangat besar. Sementara itu Hamlet yang telah melihat Usopp melakukan hal yang sia-sia, dia pun mencoba memberitahunya agar Usopp tidak membuang tenaganya dengan percuma. Akan tetapi nampaknya Usopp tidak memperdulikan hal tersebut, dan dia pun malah dibuat bersemangat demi menepati janji pada Izo untuk menyelamatkan Kinemon dan juga Kiku. Dan di sisi lain, Hamlet yang tak mau ketinggalan ingin diselamatkan, dia pun mengatakan pada Usopp untuk tidak melupakan dirinya. Kemudian scene pun beralih pada keberadaan Franky yang sedang membawa Zoro bersamanya. Dan di posisinya yang berada di menara otak kanan, nampaknya Franky juga dibuat kewalahan oleh api yang telah ikut menyebar ke tempatnya. Lalu di dalam posisinya tersebut, Franky juga mencoba terus berlari untuk segera membawa Zoro ke tempat Chopper berada. Karena jika dirinya telat untuk menangani Zoro, maka nyawa Zoro pun akan berada dalam ambang kematian. Lalu scene beralih pada lantai 4 ruang kastil tempat di mana Raizo dan Jinbei berada. Nampaknya posisi mereka di sana sedang merencanakan sesuatu untuk dapat memadamkan api di seluruh kastil. Dan di saat rencananya mereka akan berlangsung, Raizo pun mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Jinbei karena telah ikut serta membantu dan mendukungnya. Sementara itu Jinbei membalas ucapan Raizo tersebut dan dia pun mengatakan bahwa dirinya akan senantiasa membantu aliansi kaptennya tanpa meragukan mereka sedikitpun. Kemudian di saat perbincangannya sedang berlangsung, Jinbei pun menyuruh Raizo untuk segera melaksanakan rencananya sebelum api melahap semua isi kastil. Namun pada saat yang bersamaan, tiba-tiba di posisi Raizo malah kembali diingatkan oleh peristiwa 20 tahun yang lalu saat kastil Oden terbakar. Dan atas peristiwa tersebut, Raizo telah menyesali keadaan dirinya yang pada saat itu tidak dapat melakukan apapun untuk memadamkan api. Sementara itu di posisinya yang sekarang, Raizo pun tidak ingin mengalami hal itu terulang kembali. Dan dia juga ingin membuat kekuatannya tersebut menjadi berguna untuk banyak orang. Kemudian saat sebelum melakukan rencana besarnya, tiba-tiba flashback pun kembali terjadi saat Raizo mempersiapkan rencananya. Dan ternyata rencananya tersebut telah dia persiapkan sejak lama ketika Raizo masih berada di Pulau Zou. Lalu dengan menyimpan banyak gumpalan air yang telah disiapkan pada gulungannya, akhirnya Raizo menggunakan gumpalan air tersebut untuk memadamkan api di seluruh kastil Onigashima yang telah terbakar saat ini. Dan dengan jurus jutsu yang bernama Ninin Elephant Bath, Raizo akhirnya mengeluarkan dan memberikan gumpalan air besar tersebut pada Jinbei yang dapat mengendalikannya. Sehingga berkat kerjasama yang telah mereka lakukan,
Akhirnya mereka dapat mengalirkan air yang sangat besar ke setiap sudut ruangan kastil yang telah terlahap oleh api. Sementara itu di saat air sedang mengarah pada posisinya masing-masing, kita pun diperlihatkan dengan keberadaan para suku Ming yang sedang terjebak oleh kobaran api. Dan di saat api telah membuat mereka putus asa, tiba-tiba air pun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Kemudian hal itu sama juga terjadi pada posisi keberadaan Killer dan teman-temannya. Keadaan putus asa mereka pun seolah sirna ketika air juga tiba-tiba datang menyelamatkannya. Sementara itu Shin beralih pada luar pulau Onigashima yang masih terbang dalam keadaan terbakarnya. Dan sepertinya air yang telah berhasil Raizo keluarkan masih belum dapat memadamkan isi kastil secara keseluruhan. Atau mungkin bisa saja air tersebut masih dalam perjalanannya untuk memadamkan seluruh isi ruangan. Akan tetapi saat permasalahan pertama sedang diatasi, nampaknya permasalahan besar kedua ini malah akan dialami dengan kejatuhan pulau Onigashima. Dan kejatuhan pulau Onigashima ini akan dipicu oleh kekuatan Kaido yang telah mencapai batasan ataupun kekalahan. Sehingga berkat awan yang telah berhasil diciptakan sebelumnya akan hilang dan membuat pulau Onigashima pun terjatuh. Lalu dalam posisi kepanikannya tersebut, Yamato meminta pada Momonosuke untuk membuat awan api kuat seperti yang telah Kaido ciptakan. Akan tetapi nampaknya Momonosuke masih meragukan kemampuan dirinya tersebut. Dan dia pun malah dibuat ketakutan ketika Yamato memaksa dirinya untuk melakukan kegagalan yang pernah dia buat saat itu. Kemudian pada akhir chapter, Luffy pun muncul dari atas dengan menggenggam sebuah kilatan petir di tangannya. Sementara Kaido yang berada di bawahnya, dia pun seolah dibuat sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan hebat yang akan Luffy lakukan. Dan pada saat yang bersamaan, kita telah diperlihatkan dengan posisi raut wajah Luffy dan Kaido yang sedang saling tersenyum dengan tatapannya yang sangat tajam. Dan pada chapter 1046 ini, ada beberapa kejadian menegangkan dan juga dramatis yang telah terjadi di dalam ceritanya. Salah satu contohnya, banyak sekali scene yang memperlihatkan kejadian putus asa yang telah menimpa beberapa pasukan samurai dan aliansi. Dan akibat kobaran api yang telah berhasil menjebak mereka semua, seolah ini akan menjadi akhir dari riwayat mereka. Namun hal yang sangat dramatis pun terjadi ketika Raizo berhasil menyelamatkan beberapa orang yang telah terjebak pada kobaran api. Akan tetapi nampaknya hal yang dilakukan oleh Raizo ini masih belum cukup untuk memadamkan isi kastil secara keseluruhan. Dan sepertinya Raizo masih perlu bantuan pasokan air lebih banyak lagi untuk dapat melakukannya. Ataukah mungkin pada akhir fase nanti, Zunisa akan ikut serta membantu dalam memadamkan kastil Onigashima tersebut. Kemudian poin pada chapter ini berada dalam pertarungannya Luffy dan Kaido yang masih belum berakhir hingga saat ini. Sepertinya Eiichiro Oda sengaja membuat cerita ini sedikit bertele-tele untuk memberikan kejutan-kejutan besar yang lain dari kekuatan Luffy. Sehingga pada akhir chapter ini pun, Oda kembali memberikan suguhan aneh dari kekuatan besar yang dapat dilakukan oleh Luffy. Dengan kekuatan yang dapat menggenggam sebuah petir ini, Luffy malah berada pada tingkat kekuatan seperti yang Enel miliki. Dan kira-kira kejutan apa lagi setelah ini yang akan Oda Sensei berikan untuk kita? Memang sangat membuat kita penasaran dan mungkin akan sedikit membosankan juga dengan ending Wano yang belum berakhir hingga saat ini. Akan tetapi apapun itu, kita sebagai penggemar berat dari One Piece harus bisa menerimanya dan tetap mendukung Eiichiro Oda untuk memberikan setiap karya terbaiknya untuk kita. Dan nantikan terus pada video pembahasan lainnya. Salam Paradox.